Di dunia ini terdapat beraneka ragam bentuk negara di dunia seperti negara republik, negara sementara atau yang orang sebut sebagai de facto state, dan negara teokrasi. Namun dari semua bentuk negara yang ada dua bentuk negara yang paling lazim digunakan di seluruh dunia, yakni negara kesatuan dan negara federal. Apa bedanya, bagaimana sejarah terbentuknya, dan mana yang cocok diterapkan di negara seperti Indonesia? Mari kita cek bersama. Yang pertama, mari pahami dulu definisinya. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana seluruh kewenangan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, yang di mana wilayah administratif seperti provinsi atau kabupaten bisa memiliki otonomi, namun tetap berada di bawah kendali pusat. Contoh negara dengan model seperti ini adalah Perancis, Mesir, dan Bangladesh. Sementara itu, negara federal adalah negara yang dibentuk oleh gabungan beberapa negara bagian atau wilayah yang memiliki otonomi tinggi dan kewenangan tertentu yang dijamin oleh konstitusi negara, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki pembagian kekuasaan yang jelas. Contoh negara dengan model seperti ini ada Jerman, India, dan Australia. Sejarah terbentuknya negara kesatuan selalu bermula melalui proses sentralisasi kekuasaan. Negara-negara ini cenderung mempunyai sejarah kerajaan atau penjajahan, di mana pusat pemerintahan mengatur seluruh wilayah. Contohnya adalah Mesir, yang dulunya merupakan wilayah jajahan Turki Utsmanisya, lalu berganti menjadi Britania Raya, yang kemudian merdeka dan milih bentuk negara kesatuan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah disintegrasi bangsa. Sementara itu, negara federal seringkali terbentuk oleh persekutuan beberapa wilayah yang sebelumnya berdiri sendiri, lalu sepakat bersatu, tapi tetap mempertahankan sebagian besar kewenangannya, seperti Amerika Serikat yang terbentuk setelah 13 koloni yang bersatu setelah melawan Inggris, ingin bekerja sama untuk membentuk suatu negara, guna untuk pertahanan dan perdagangan, namun tetap ingin mempertahankan otonomi mereka. Sekarang, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan negara kesatuan dan negara federasi. Kelebihan negara kesatuan adalah kebijakan nasional lebih mudah disatukan dan dijalankan, biaya birokrasi lebih rendah, cocok untuk negara dengan kondisi sosial seragam. Kekurangan negara kesatuan adalah bisa menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan daerah, di mana pemerintah pusat bisa kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, lawan sentralisasi berlebihan yang menghasilkan dominasi elit pusat. Kelebihan dari negara federal adalah pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal dan lebih mendorong partisipasi masyarakat tingkat lokal serta mencegah penumpukan kekuasaan di pusat. Kekurangan dari negara federal adalah bisa terjadi perbedaan kualitas layanan antar wilayah, dikarenakan setiap negara bagian memiliki standarnya masing-masing.